Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Nur Cahya dengan NIM 2261-2011-39, mahasiswa program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sali Al-Aitam. Kesempatan ini saya ingin memaparkan rencana karir saya. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adli Karfiandi, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Karir karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi perencanaan karir ini. Dan saat ini saya tengah berada di fase yang penting dalam perjalanan studi saya. Di tahapan ini, merencanakan karir bukan tentang memikirkan pekerjaan di masa depan, tetapi juga menentukan arah pengembangan diri, membangun keterampilan, dan mengambil keputusan yang akan berdampak jangka panjang. Dengan persiapan yang tepat, saya percaya setiap langkah yang saya ambil akan menjadi fondasi yang kuat untuk karir saya ke depan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan mengenali lebih jauh profil diri saya. Sebagai mahasiswa aktif program studi manajemen di Universitas Sali Al-Aitam, memiliki minat kuat dalam bidang sumber daya manusia, juga berbekalkan dengan pengalaman organisasi yang mengasah kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan kerja terstruktur, saya juga terbiasa mengelola data serta administrasi secara teliti. Dengan pemahaman dasar mengenai rekrutmen, pengembangan karyawan, saya memiliki semangat belajar yang tinggi untuk berkontribusi secara profesional di bidang human resource. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT yang ada dalam diri saya. Dimulai dari strength atau kekuatan, saya memiliki pengalaman organisasi yang membentuk jiwa leadership dan kemampuan public speaking saya. Saya juga punya pribadi yang adaptif dan memiliki kemauan belajar yang tinggi. Namun saya menyadari adanya weakness atau kelemahan, yaitu sifat saya yang mudah lupa dan sulit membagi waktu saat jadwal padat. Nah, keadaan ini dijadikan sebagai kesempatan bagi saya untuk terus belajar, memperbaiki manajemen waktu, serta membangun kedisiplinan agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efektif. Kita beralih ke faktor eksternal, saya melihat opportunities atau peluang yang sangat menjanjikan khususnya di bidang SDM, sumber daya manusia ini yang memiliki peluang luas untuk pengembangan diri. Melalui pengalaman organisasi yang saya miliki, didukung oleh latar belakang mata kuliah yang relevan, mendorong kuat bagi saya untuk meningkatkan kompetensi. Hal ini juga nantinya sekaligus menjadi pintu masuk untuk memperkuat network di lingkungan industri yang lebih luas. Peluang tersebut menjadi modal penting bagi saya dalam menghadapi threats atau ancaman seperti tingginya persaingan kerja dan tuntutan keterampilan yang semakin kompleks. Dengan bekal kompetensi dan relasi yang kuat ini, saya optimis dapat menjawab tantangan di dunia kerja nantinya. Memasuki bagian penting dalam perencanaan masa depan saya, inilah tujuan karir yang setelah saya susun. Pertama, untuk jangka pendek dalam rentan waktu 1 hingga 3 tahun ke depan. Di tahun pertama, fokus utama saya adalah lulus S1 Manajemen dengan tepat waktu, dengan hasil yang memuaskan tentunya, sembari aktif mengikuti program magang untuk menambah pengalaman di dunia kerja. Target utama saya di fase ini adalah terus meningkatkan kemampuan dalam memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam dunia kerja. Selanjutnya, visi jangka panjang saya untuk 5 hingga 10 tahun mendatang. Pada tahun kelima, saya menargetkan untuk melanjutkan studi S2 di jurusan yang relevan dengan jurusan saya sebelumnya, yaitu manajemen melalui jalur beasiswa demi pengembangan akademik yang lebih tinggi. Dan puncaknya pada tahun ke-10 saya bercita-cita menjadi seorang dosen praktisi di bidang yang relevan juga pastinya, agar dapat membagikan pengalaman profesional kepada mahasiswa sehingga pengalaman nyata dari pekerjaan dapat diaplikasikan sebagai contoh pembelajaran kepada mahasiswa. Kemudian yang selanjutnya mengenai alasan mengapa saya memilih perencanaan karir ini, yaitu karena bagi saya SDM dan pendidikan bukan hanya sekedar pilihan karir, melainkan juga minat yang mendalam. Saya ingin ilmu yang saya dapati selama ada di bangku perkuliahan itu tidak hanya berhenti di catatan, tapi hidup dan bermanfaat di dunia kerja. Alasan terbesar saya adalah agar bisa terus bertumbuh secara pribadi sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan dunia profesional dan pendidikan di Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, saya telah merumuskan strategi pengembangan karir yang bertumpu pada 3 bagian. Di antaranya yang pertama, adanya peningkatan kompetensi.
Saya akan aktif mengikuti pelatihan, workshop, dan pengambilan sertifikasi khusus SDM seperti di BNSP. Kemudian yang kedua mengenai pengembangan jejaring. Saya akan coba berkomitmen membangun relasi profesional dan memperluas jaringan, terutama melalui perjalanan studi saya di S2 nanti. Dan bagian yang ketiga tentang improve soft skill. Secara berkelanjutan, saya akan terus mengasah kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan manajemen waktu saya agar tetap relevan dan unggul di masa mendatang. Melangkah lebih jauh, saya akan paparkan mengenai action plan dan timeline yang telah saya rancang 10 tahun ke depan sebagai peta jalan karir saya. Semuanya dimulai dari tahun pertama dengan menuntaskan S1 dan memperkuat kompetensi dasar melalui magang untuk pemenuhan pengalaman saya. Selanjutnya pada tahun kedua dan ketiga, saya akan mencoba mendalami pekerjaan di bidang yang saya minati di SDM ini, serta memperluas tanggung jawab secara bertahap, mengambil sertifikasi kompetensi SDM seperti BNSP untuk MSDM untuk memperkuat kualifikasi profesional, mengembangkan soft skill, dan membangun relasi di masa mendatang. Selanjutnya di tahun 4 dan kelima, saya juga harus mempersiapkan memulai studi S2 dengan mengupayakan beasiswanya juga. Pada saat yang sama terus memperkuat pengalaman kerja, mengasah kemampuan kepemimpinan sebagai persiapan menuju posisi manajerial yang lebih strategis. Dan di tahun ke-6 hingga tahun ke-10 saya akan berupaya menyelesaikan studi S2 saya dan memantapkan posisi di dunia kerja, mulai bertransformasi menjadi dosen praktisi di bidang manajemen atau di bidang yang memiliki kerelevanan dengan jurusan saya untuk membagikan pengalaman nyata kepada mahasiswa sambil tetap aktif berkarir secara profesional. Memasuki indikator keberhasilan akan karir, bagi saya keberhasilan karir bukan hanya tentang posisi, melainkan tentang pertumbuhan yang seimbang. Saya mengukurnya melalui 3 hal utama. Yang pertama, adanya kemajuan karir yang nyata dengan lulus S1 dan S2 tepat waktu, diiringi dengan pengalaman yang relevan di bidang SDM. Kedua, peningkatan kompetensi yang diakui, yaitu kematangan soft skill dalam memimpin dan memikul tanggung jawab yang besar. Dan puncaknya adalah kepuasan kerja, di mana saya mendapatkan reward terbaik melalui jaringan profesional yang kuat serta kemampuan untuk mengabdi sebagai dosen praktisi. Demikian penyampaian dari perencanaan karir saya. Semoga setiap rencana ini menjadi langkah nyata menuju kebermanfaatan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.